Kumpulan materi investasi saham syariah dengan saya Abdullah Syarafi atau Syarfi. Pada video yang ke-64 kali ini, kita akan membahas tips yang ketiga dalam berinvestasi saham. Di mana tips yang ketiga adalah pilihlah perusahaan yang ekspansif, yang terus mengembangkan dan membesarkan dirinya. Berikut ini beberapa contoh, yaitu contoh tentang aktivitas ekspansi dan pengembangan usaha. Ada banyak sebenarnya perusahaan yang aktif berekspansi dan mengembangkan usahanya. Namun kali ini saya cuplik beberapa saja di antara mereka. Contoh yang pertama, PT BRI Syariah Tbk, yang sekarang telah menjadi Bank Syariah Indonesia Tbk. Kita dapatkan berita bahwa BRI Syariah menggarap peluang Kanun Aceh, yaitu lembaga keuangan syariah dalam Perda Aceh, di mana keuangan yang konvensional dikonversi dan dipindahkan ke keuangan syariah. Dan opportunity atau kesempatan konversi ini menjadi tambahan bisnis dan tambahan usaha yang cukup besar bagi BRI Syariah. Kemudian ada lagi berita bahwa BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah akan merger. Dan ini juga suatu pengembangan usaha yang luar biasa. Dari yang semula kecil sekarang menjadi besar dan menjadi pemain jasa keuangan yang top di Indonesia. Malah di bidang syariah menjadi satu-satunya bank syariah terbesar di Indonesia. Contoh yang kedua, perusahaan gas negara PGN. Dari berita ini, cuplikan ini kita lihat PGN perluas pasar melayani gas bumi di kawasan industri. Dan juga tidak hanya kawasan industri yang dilayani, juga pada berita berikutnya PGN akan terus menambah pada berita ini, yaitu 270.000 jaringan gas rumah tangga di kota-kota besar. Jadi kita juga melihat perusahaan ini cukup aktif berekspansi dan memperluas usahanya. Contoh yang ketiga, PT Merdeka Coopers and Gold. Berita yang kita lihat, eksplorasi blok baru. Merdeka Coopers naikkan belanja modal CAPEX 2,28 triliun. Ini suatu ekspansi yang cukup besar bagi Merdeka Coopers. Pada berita yang lain, Merdeka Coopers mengakuisisi 68,9% saham salah satu perusahaan tambang. Jadi, usaha dan bisnis Merdeka Coopers terus berkembang dan bertumbuh menjadi lebih besar dengan adanya ekspansi dan akuisisi. Contoh yang keempat, PT United Tractors Tbk, UNTR. Pada cuplikan berita ini kita lihat UNTR akuisisi tambang emas di Martabe senilai sekian juta US dollar. Kemudian United Tractors juga mendirikan unit usaha baru, yaitu bisnis beton. Jadi UNTR juga aktif mengembangkan dan berekspansi supaya bisnis dia menjadi lebih besar dan terus bisa survive. Berita berikutnya, UNTR atau United Tractors mulai garap bisnis pembangkit listrik.
Jadi perusahaan ini juga cukup aktif berekspansi. Contoh yang kelima berikutnya adalah rumah sakit mitra keluarga mengakuisisi 80% saham Bina Husada. Jadi sehingga jumlah rumah sakit dari mitra keluarga bertambah cukup drastis. Kemudian di samping itu, di samping mengakuisisi rumah sakit yang lain, mitra keluarga juga ekspansi membangun 2 rumah sakit. Itu yang kita baca dari berita kali ini di tahun 2021 ini. Contoh kita berikutnya, MNC Group, dalam hal ini adalah MNC Land, kian gencar kembangkan bisnis properti. Di berita yang lain, MNC kembangkan Lido City. Dengan itu MNC Land anggarkan capital expenditure belanja modal 2, triliun rupiah. Yang perlu kita perhatikan ketika berinvestasi dan membeli saham, pilihlah perusahaan yang aktif melakukan pengembangan usahanya, ekspansif. Karena hal itu suatu saat akan membuahkan hasil yang berlipat di kemudian hari. Karena kita ingin usahanya semakin lama semakin bertambah besar. Hindari perusahaan yang tidak lagi melakukan ekspansi atau yang pengembangan usahanya sudah terbatas, stable atau mungkin declining. Hindari perusahaan yang justru mengurangi asetnya atau yang ukuran bisnisnya mengecil dan pangsa pasarnya menurun. Kita bisa lihat dari laporan tahunan, laporan keuangannya, bahwa bisa saja dari waktu ke waktu omsetnya mulai menurun, pangsa pasarnya menurun, dan ukuran bisnisnya mengecil, atau malah perusahaan itu menjual asetnya. Karena kita tidak ingin perusahaan yang kita miliki tambah lama, tambah berkurang. Nah, dari mana sih kita dapat mengetahui informasi pengembangan usaha dan ekspansi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut? Pertama, sebagai sumber utama adalah dari laporan tahunan yang dikeluarkan oleh perusahaan secara resmi, baik di website Bursa Efek Indonesia maupun di website perusahaan itu sendiri. Jadi sumber yang kedua adalah website resmi dari perusahaan tersebut. Yang ketiga dari media yang tersebar, baik media cetak maupun media elektronik. Dan bisa juga dari laporan belanja modal, CAPEX, dan laporan tindakan perusahaan lainnya, corporate action yang lain. Serta sumber-sumber yang lainnya di mana saja. Jadi sekali lagi, pada tips yang ketiga ini, pilihlah perusahaan yang terus aktif melakukan pengembangan usahanya. Pilihlah perusahaan yang aktif berekspansi untuk kemudian kita beli sahamnya. Demikian sedikit sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.